Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang update ASICS token ya. Di video gue yang paling atas kalian bisa lihat video terakhir gue itu membahas tentang VC Gamers dan ASICS token. ASICS token adalah ASICS punyanya musisi Anang Hermansyah. Gimana selengkapnya? Teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi kenapa gua update sampai bela-belain pakai handphone? Jadi teman-teman pasti tahu ya. Gua mulai dari CoinGecko dulu. Sorry. Gua mulai dari CoinGecko dulu. Nah, kalau teman-teman lihat ASICS token per hari ini dia kenaikannya 66%, tapi sebenarnya dia harganya nggak terlalu jauh dari hari kemarin ya. Jadi sebenarnya di pagi tadi atau siang tadi lah kurang lebih, kalau kita lihat chartnya dia tuh dia turun sampai sorry ya, bukan tadi pagi, ternyata kemarin malam jam 9 dia harganya jatuh ke 0,04 rupiah dan naik lagi gitu 0,07, kemudian turun lagi ke 0,05 dan sekarang mulai naik lagi ke harga sekarang adalah 0,08. Dan tetap aja volume transaksi perdagangannya 26 miliar ya. Jadi tetap aja sebenarnya nggak terlalu berubah dari 2 hari yang lalu atau seminggu ini harganya. Cuma kemarin harganya turun ke 0,04 rupiah. Ada apa? Kalau teman-teman lihat, kita buka Instagramnya Asik Token. Nah, ada postingan yang terlihat seperti di layar kalian, diberitakan di Detik Finance ya. Heboh, token ASICS Anang dilarang. Begini aturan di Bapepti. Kalian bisa baca ya. Jadi intinya ada sentimen negatif lah di tadi malam ya. Bahkan ada kayak gini. Di Detik Finance, token ASICS bikin heboh, gorengan belaka bersama Anang Hermansyah. Jadi dikabarkannya oleh Detik Finance. Di sini ada, teman-teman bisa baca sendiri. Dan kalau teman-teman lihat story-nya, sebenarnya ini tuh kayak apa ya namanya? Cuma ini aja, berita bohong lah atau berita hoax. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nih gue liatin story-nya. Soal polemik ASICS token, ini pesan Anang Hermansyah. Ini di 20.detik.com. Teman-teman baca aja, nanti bisa diklik linknya di story-nya ASICS token. Nah, kemudian yang perlu dibaca kayak gini. Ini ada story orang lah ya. Ketika harganya turun, dia malah beli nih. Teman-teman bisa baca aja. Dan nah, ini berita yang paling penting di sini. Kita baca aja linknya. Buat sekilas info aja. Judulnya seperti ini. Heboh token ASICS Anang dilarang. Begini aturan di Bapepti. Jadi awalnya pemicunya berawal dari akun Twitter Bapepti yang menyebutkan ASICS token milik Anang Hermansyah tidak bisa diperdagangkan di Indonesia. Hal ini karena ASICS token tidak masuk dalam daftar 229 aset digital yang bisa diperjualbelikan. Kita kita masukkan poin pertama yaitu. Jadi Bapepti itu katanya di sini ya, di artikel ini, ASICS token tuh nggak masuk dalam daftar aset yang diperjualbelikan di Indonesia. Kemudian Jerry mengatakan tak ada yang salah dengan eksistensi ASICS token ini yang sudah diperdagangkan di PancakeSwap ya. Jadi ini tulisannya salah nih, PancakeSwap. Intinya sih di Bapepti memang nggak masuk ke aset yang diperjualbelikan. Kemudian, lalu kenapa jadi heboh? Kata Jerry menjelaskan, ada perbedaan persepsi yang terlebih dahulu perlu dipahami bersama. Teman-teman harus menggarisbawahi ini ya. Keberadaan aset ASICS token yang ada di saat ini sebenarnya tidak diperdagangkan di platform jual beli aset digital Indonesia, melainkan global platform atau platform internasional, dalam hal ini PancakeSwap. Nah, ini aja sebenarnya udah jadi kayak penggorengan opini lah ya.
penggorengan berita. Sebenarnya, ASIC token scam nih. ASIC token gimana-gimana nih, nanti rakpul nih. Kalau teman-teman baca atau selidiki sebenarnya, yang dimaksud itu adalah, kita skip bagian ini. Nah, dari sini dulu. Analogi sederhananya kayak gini. Kita beli produk yang belum dijual di Indonesia langsung lewat website produk tersebut. Dan produk yang kita beli tersebut tidak dikirim ke Indonesia, melainkan kita kirim ke alamat di luar negeri. Nggak ada yang salah kan? Nah, itu adalah analogi sederhananya. Jadi kita beli barang, tapi belum resmi ada di Indonesia. Misalkan kita beli lewat website yang luar gitu. Ya, terus dikirim aja gitu. Kutipannya juga di sini yang penting adalah, hal ini, lanjut Jerry, tidak menyalahi aturan Bapepti, lantaran lingkup aturan yang tertuang pada Perba 7 tahun 2020 yang fokus pada lingkup perdagangan atau transaksi aset digital yang dilakukan lewat platform di dalam negeri seperti Indodax, Toho Kripto, hingga Pintu. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi lagi. Jadi kalau Bapepti bilang bahwa tidak boleh diperdagangkan di Indonesia karena belum ada izin, memang betul. Karena platform token ASIC tidak berdagang di platform Indonesia. Nah, itu dia. Yang dimaksudkan tidak boleh itu ya karena bukan nggak boleh diperjualbelikan atau dia nanti scam, penipuan, segala macam. Tapi maksudnya dia belum resmi ada di Indodax, Toho Kripto, atau Pintu. Kalau yang nggak ngerti, sebenarnya ini bisa jadi berita negatif ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pakai kacamata yang lain, sebenarnya ini tuh si ASIC tokennya ya memang belum listing aja, bahasanya kurang lebih kayak gitu. Ya di Indodax belum listing, di Toho Kripto belum listing, di Pintu belum listing. Mungkin nantinya suatu saat bakal listing. Nah, kutipan yang paling bawah lagi, jadi kalau Bapepti bilang bahwa tidak boleh diperdagangkan di Indonesia karena belum ada izin, memang betul. Karena token ASIC tidak berdagang di platform Indonesia. Nggak ada yang dilanggar, itu katanya. Yang kedua, jadi kalau Bapepti bilang bahwa nggak boleh diperdagangkan di Indonesia, sekali lagi memang betul. Sama ya, ini kurang lebih kayak gitu. Oke, dan terakhir adalah kita langsung masuk ke poin atau kesimpulannya. Jerry mengatakan di era digital ini ekspor tak cuma migas atau non migas tapi juga bisa produk digital. Nah, dan di akhirnya juga kalimatnya malah kontradiktif. Maksud gue adalah malah kayak ya memang netral karena memang ASIC token ini nggak penipuan atau scam. Kita bangga kalau ASIC ini bisa dijual di luar negeri, bisa memberikan sumbangsi dari produk digital untuk ekspor kita ke depan, tandas dia. Nah, malah kalau kata si Vice Minister Trade, Jerry Sambuaga, dia klarifikasinya malah kayak gitu. Kalau teman-teman lihat di story-nya ini udah jelas banget. Nah, di sini juga ada ya, Ashanti dan Anang berangkat ke kantor Bapepti langsung ya kayaknya. Ini teman-teman bisa lihat aja postingannya. Nah, langsung ke kantor Bapepti, katanya terima kasih Pak Tirta yang sudah meluruskan berita di Twitter. Nah, karena awalnya ramenya di Twitter ya. Nah, Bapepti klarifikasi cuitan ASIC token dilarang. Nah, macam-macam lah. Ini ada orang-orang tuh, teman-teman bisa baca. Jadi intinya sebenarnya ini hanya kesalahpahaman aja ya. Gua rasa karena teman-teman nggak menerima beritanya dengan utuh gitu. Ini harus penting juga buat kita di masa era digital sekarang. Karena sekali lagi, informasi yang kita telan nggak boleh langsung bulat-bulat. Kita cari tahu dulu kebenarannya. Dan sesuai dengan kebenarannya, kalau teman-teman lihat, nah udah naik lagi tuh. 50,6 tadi kalau nggak salah 40% ya, kita refresh. Nah, dengan sentimennya berakhir, cuitan negatifnya berakhir, balik lagi juga harganya otomatis, dan volume transaksinya pun tetap besar ya, 25 miliar per 24 jam. Gua rasa bakal naik lagi sih harganya. Dan tetap aja ini bukan financial advice atau apapun, bukan klarifikasi membantu juga, tapi pelajarannya adalah di hari ini teman-teman harus cari tahu dulu kebenarannya untuk sebuah informasi. Jadi jangan langsung asal telan aja. Untuk beli token ASIC di harga berapa, silakan teman-teman riset dulu, dan riset itu dilakukan kalian sendiri ya, biar nggak ada penyesalan di kemudian harinya. Oke, gitu aja dulu videonya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini, Sisi Lain Pekerja, biar teman-teman dapat informasi lebih lanjut dan biar
channel ini berkembang lebih besar lagi. Kemudian bisa tulis di kolom komentar juga kalau teman-teman punya request ataupun ada pertanyaan sekitar apa yang gue informasikan. Oke? See you on the next video guys. Ciao.